Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah spoiler dari Nitian Jijun, yang mana bocorannya itu adalah Subing yang akan mengetahui kalau Tan Yun itu adalah gurunya. Dan langsung saja tak berlama-lama kita masuk ke ceritanya. Seperti yang diketahui bahwa kompetisi alkemis sudah dimulai dan Tan Yun seketika mengeluarkan benih api nirpana. Di mana benih api suci nirpana awalnya berada di Sen Subing dan baru diambil oleh Tan Yun saat menyamar menjadi gurunya. Jika Sen Subing bisa melihat bahwa Tan Yun mempunyai benih api nirpana, maka sudah jelas Sen Subing akan tahu bahwa dia adalah gurunya sendiri. Tapi Ketua Tang berkata kalau semua orang kini tidak dapat melihat semua yang tengah terjadi dalam kompetisi alkemis. Waktu demi waktu terus berlalu, kemudian kekuatan itu mulai bergabung dan membentuk ruang dan waktu yang berada di langit yang berbintang. Tiba-tiba sebuah tirai cahaya menyelimuti Tan Yun, Lu Yi dan semua orang yang berada di bintang satu persatu. Mereka tidak bisa melihat satu sama lainnya karena terhalang oleh tirai cahaya. Mereka juga tidak bisa mendengar suara apapun dari luar. Pada saat ini semua orang di dalam ruang dan waktu itu hanya bisa melihat samar-samar orang yang berpartisipasi dalam kompetisi. Jadinya mereka tidak dapat melihat dengan jelas guys. Sementara mereka dapat melihat Ketua Tang dengan jelas. Semua orang samar-samar melihat bahwa para tetua dan murid itu telah mengeluarkan kuali pil satu demi satu. Mereka mengeluarkan api sejati milik mereka dan mulai membakar kuali pil. Pada saat ini di luar gulungan ruang dan waktu, Ketua Tantai pun tiba dan langsung berjalan dengan santai. Xian dan semua murid hingga tetua itu berlutut satu demi satu. Segera Sen Subing, para diaken dan para murid di Pisipil berbalik dan berlutut ke arah Ketua Tantai. Ketua Tantai lantas melirik ke arahnya Subing. Tentu saat ini niat membunuh melintas di matanya. Ketua Tantai bergumam di dalam hatinya, Sen Subing, aku secara pribadi memang menunjukmu sebagai tetua berjasa. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Jika kamu memang seorang mata-mata, aku akan menghabisimu. Ketua Tantai juga memikirkan Ketua Tang yang juga seorang mata-mata. Selanjutnya Ketua Tantai bertanya kepada Subing di mana Tan Yun. Sen Subing menjawab kepala sekte, Tan Yun berpartisipasi dalam kompetisi. Ketua Tantai segera melihat ke arah seorang murid pria dan berkata melalui pikiran, Xian ayah tahu kamu di sini untuk menonton Tan Yun. Ayah akan membiarkan Tan Xiying menghilangkan tirai cahaya dan membiarkan kamu melihat proses Tan Yun dalam membuat pil. Jadi di sini Ketua Tantai ingin memperlihatkan kehebatan Tan Yun kepada Xian guys, bahwa penilaian dirinya kepada Tan Yun selama ini adalah benar. Setelah itu Ketua Tantai menghilang dan muncul di depan Tan Xiying. Tentu Tan Xiying berlutut dan berkata bawahan ini tidak tahu bahwa kepala sekte ada di sini. Bawahan meminta maaf karena tidak menyambut kepala sekte. Ketua Tantai meminta Tan Xiying membiarkan semua orang melihatnya, alias Ketua Tantai menyuruhnya untuk membuka tirai cahaya dari semua orang. Tentu perintah ini tak ada yang berani untuk menolaknya. Segera ia pun mematuhi perintah Ketua Tantai dan langsung mencabut tirai cahaya, yang kini menutupi semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi. Setelah itu Ketua Tantai menghilang dan pergi dari tempat itu. Segera semua orang di dalam ruang dan waktu dapat dengan jelas melihat semua murid dan tetua yang kini tengah memurnikan pil. Namun Tan Yun dan yang lainnya jelas tidak tahu nih bahwa semua orang bisa melihat mereka saat ini. Di atas sebuah bintang, Tan Yun mengeluarkan kuali dari cincin Qian Kun. Kuali pil itu adalah kuali pil terhormat tingkatan rendah yang diperoleh Tan Yun setelah dia menghabisi murid sekte abadi di Tanah Abadi. Dalam 2 kali uji coba di Tanah Abadi, Tan Yun menghabisi banyak murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Dari murid itu banyak murid yang merupakan keturunan dari orang-orang yang memiliki status yang tinggi. Oleh karena itu Tan Yun bisa mendapatkan ribuan senjata harta karun, ratusan senjata suk terhormat, dan ada 6 kuali pil terhormat di tingkat rendah.
Seorang Daikon yang melihat bahwa kuali Pil Tan Yun hanyalah kuali terhormat tingkatan rendah. Daikon itu berkata, lihatlah, kuali Pil Tan Yun hanyalah kuali terhormat tingkatan rendah. Dengan kuali itu, Tan Yun maksimal itu hanya bisa membuat pil terhormat di tingkat menengah saja. Artinya, ketika Tan Yun mengeluarkan kuali itu, semua orang yang melihatnya seperti meremehkannya. Bahkan langsung menganggap kalau Tan Yun ini tidak akan menang melawan para tetua. Pada saat ini Sen Subing juga tampak khawatir ketika dia mendengarkan kata-kata itu. Tetapi Sen Subing tiba-tiba gemetar itu karena dia melihat Tan Yun mengeluarkan benih api setinggi 3 kaki dari cincin Qian Kun. Tubuh Sen Subing tidak bisa menahan gemetar. Sen Subing bergumam di dalam hatinya, aku memberikan benih api nirpana kepada guruku setengah bulan yang lalu. Bagaimana mungkin benih api itu berada di tangannya Tan Yun? Jadi ketika Tan Yun mengeluarkan benih api nirpana, tentu Subing menjadi kaget. Itu karena seperti kita tahu bahwa di tempo lalu Subing sudah memberikan api nirpana kepada gurunya. Dan sekarang ia melihat api itu ada di tangan Tan Yun. Pada saat ini pikiran Sen Subing menjadi kacau, dia terus mengira-ngira jika Tan Yun ini adalah gurunya. Guruku adalah muridku, itulah sebuah kata yang mungkin harus Sen Subing katakan. Yang mana Subing mengingat setiap kali gurunya menemuinya, dia menolak untuk melepaskan jubah dingin napas kura-kuranya. Tentu tujuannya supaya Subing tidak mengetahui bahwa dia adalah Tan Yun. Kejadian semacam ini sangat sulit untuk dipercaya, itu karena seorang pria yang Subing sukai selama bertahun-tahun itu adalah Tan Yun. Jikalau itu bukan Tan Yun, tentu Subing sangat bingung tentang api nirpana yang ada di tangannya. Saat itu Subing juga mengingat perkataan gurunya bahwa akan ada muridku yang akan membuat Sekte Huangpu memenangkan kompetisi pil di Sekte Abadi. Dan murid yang gurunya maksud ternyata adalah Tan Yun. Dan selain itu, kini mengenai kompetisi pil gerbang abadi saat ini, gurunya juga berkata kalau Subing akan mendapatkan keberuntungan dan sekarang Tan Yun mewakili Subing dalam kompetisi antar tetua. Dengan begitu, Subing mulai mengira-ngira dan mulai percaya jika gurunya itu adalah Tan Yun. Selain itu juga, di sana Sen Subing mengingat ayahnya sebelum kematiannya. Dalam ingatan Subing, ayahnya yang sekarat justru tertawa dan tersenyum pada Sen Subing. Saat itu Sen Subing berkata, ayah, apa yang kamu tertawakan? Ayah Sen Subing berkata, ayah tertawa itu karena putriku memiliki penglihatan yang cukup bagus. Gurumu masih muda dan sangat berbakat. Setelah mengingat hal itu, Sen Subing tiba-tiba keluar dari dojo ruang dan waktu. Dia langsung menuju ke divisi pil gerbang dalam. 3 jam kemudian di kebun obat Lingsan, Subing bertemu dengan Sen Qingpeng dan menanyakan kenapa Subing ada di sini. Karena dia tahu bahwa seharusnya Subing berada di kompetisi gerbang suci. Tapi di sana Subing tidaklah menjawabnya dan malah balik bertanya kepada Qingpeng. 6 tahun yang lalu, apakah kamu tahu alasan mengapa guruku tahu bahwa aku sedang dipenjara di divisi pil gerbang abadi? Kali ini, Subing nampaknya masih belum yakin dengan identitas gurunya itu, jadinya satu persatu fakta itu mulai ia cari. Qingpeng menjawab bahwa 6 tahun lalu dirinya meminta guru Subing untuk menyelamatkannya. Dan di sana Qingpeng ingat dengan sangat jelas bahwa guru Subing saat itu sedang mengunjungi makamnya Tan Yun. Setelah guru Subing tahu bahwa dia ditahan, dia sangat marah dan juga cemas. Jadi dia pergi dan berkata bahwa dia pasti akan menyelamatkannya. Tentu Qingpeng yang melihat Subing seperti ini dia menjadi penasaran ada apa dengan Subing. Lagi-lagi dia tidak menjawabnya dan malah kembali bertanya, Qingpeng, apakah kamu pernah melihat bahwa Tan Yun memiliki perilaku yang aneh? Qingpeng berpikir sejenak dan menjawab dengan sangat jujur, tidak ada yang aneh. Tentu Qingpeng semakin penasaran dengan perilaku Subing ini yang dari tadi terus menanyakan Tan Yun. Kembali Subing malah bertanya lagi pada Qingpeng mengenai 6 tahun yang lalu pada tanggal 23. Apakah Tan Yun berada di kebun obat Lingsan? Setelah mendengar itu Qingpeng merenung sejenak dan mengatakan kalau dia ingat dengan jelas bahwa Tan Yun tidak ada di kebun obat Lingsan. Mendengarkan hal itu, Sen Subing bergumam di dalam hatinya, guru saat itu berada di aula Bingking dan memberiku sebuah teknik tetapi Tan Yun kebetulan juga sedang pergi. Dan dari sinilah hal yang menguatkan fakta itu yakni di saat itu pula Sen Qingpeng juga melihat Tan Yun di aula Bingking saat itu.
King Peng mengatakan jika di saat itu tepatnya jam 4 sore, Tan Yun bertemu dengannya dan dia mengatakan kalau Tan Yun sedang mencari Subing dan Subing tidak ada di sana. Tetapi kami melihat Tan Yun keluar dari aula Bingking. Pada saat itu Tan Yun mengatakan bahwa dia ingin bertanya kepada Subing. Apakah dia bisa menaiki pagoda ruang dan waktu di lantai 108 ataukah tidak? Mendengarkan hal itu, tubuh Sen Subing bergetar lagi. Sen Subing ingat dengan jelas bahwa pada saat itu Sen Subing meninggalkan aula Bingking dan gurunya berkata bahwa dia akan beristirahat sebentar sebelum pergi. Disimpulkan dari waktu, Tan Yun memang tidak berada di kebun obat Lingsan, tetapi gurunya ada di aula Bingking. Lalu setelah Sen Subing pergi, Sen King Peng dan Sen Wendei melihat bahwa Tan Yun berjalan keluar dari aula Bingking. Sen Subing menjadi yakin nih bahwa Tan Yun adalah gurunya. Semua murid di sipil gerbang dalam itu tidak ada yang berani masuk ke dalam aula Bingking kecuali diizinkan oleh dirinya. Tetapi Tan Yun memasuki aula Bingking dan beralasan mencari dirinya. Semua informasi itu menyatakan bahwa gurunya adalah Tan Yun. Menghadapi fakta itu, Sen Subing bingung dan wajahnya memucat. Sen Subing tidak bisa menerima kenyataan bahwa guru yang sedang dia kagumi selama bertahun-tahun ternyata adalah muridnya sendiri. Sen King Peng berkata, "Nona, mengapa wajahmu begitu pucat? Apakah itu karena Tan Yun? Jika memang begitu, aku akan memberikan dia hukuman." Di saat ini Subing sama sekali tidak memberitahukan fakta ini kepada King Peng. Tapi di sini Subing sama sekali tidak menyalahkan Tan Yun dan mengatakan jika Tan Yun tidak bersalah. Tan Yun tidak melakukan apapun. Sekarang kompetisi pil gerbang abadi sedang berlangsung, aku akan pergi. Namun ketika Sen Subing berbalik dan ingin pergi, dia meminta kepada King Peng untuk jangan memberitahukan Tan Yun tentang apa yang ia tanyakan hari ini. Alhasil Subing pun naik ke langit. Setelah itu dia mengatur penghalang kedap suara dan menangis di sana. Tentu ia tidak menyangka ternyata muridku adalah guruku. Dan setelah itu ya, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.